Halo pemirsa, kembali lagi di acara Sosok dan saya masih bersama Mas Adi MS. Yang tadi terakhir kita ngomongin tentang inspirasi ya Mas ya. Iya, kalau kita lihat ya, musik itu kan berkembang sesuai zaman ya. Mas ingat gak sih kalau waktu dulu itu penyanyi-penyanyi cilik nyanyinya apa? Kayak cicak-cicak di dinding. Kalau sekarang penyanyi-penyanyi cilik sekarang? Ya, kita susah dan nggak relevan kalau menurut aku untuk berangan-angan masa itu kembali, yaitu masa di mana anak menyanyikan lagu anak, dewasa. Sekarang susah. Anak ya dari kecil aja tuh, coba kita lihat yang umur 1 tahun yang masih itu tuh disuapin sambil lihat iklan gitu ya. Dia mesti ada sesuatu yang moving gitu ya. Entah di layar TV, nah sekarang di iPad apa gitu, sambil main Angry Bird apa segala macam tuh. Nah nggak sampai di situ aja, pasti dia akan explore gadget itu, devices itu gitu. Nah dia explore, banyak sekali informasi yang dia dapat. Itu nggak bisa dibendung. Kamu nggak boleh dengerin lagu cinta ini apa sih? Gimana zaman sekarang? Akhirnya mau nggak mau dia akses ke apapun yang bisa dia kunyah. Nah, tinggal orang tua memang harus bijaksana untuk itu. Tapi di sini sangat sulit menyaring gitu. Anak dengarkan lagu anak. Kalau dulu kan cuma ada TV, cuma TVRI gitu. Masih mudah ya. Sekarang susah. Tapi menurut aku sesuatu yang kita nggak bisa hindari ya harus kita sikapi gitu. Jadi gimana cara penyikapannya gitu ya? Ya ini panjang, nggak bisa di sini. Tapi itu tadi itu keniscayaan kalau menurut aku. Keniscayaan ya. Bahwa anak tidak mungkin dibatasi hanya mendengarkan lagu anak-anak saja gitu. Ya tinggal peran orang tua untuk memberi guidance, ini yang penting gitu. Jangan terlalu sering ngomong, kamu jangan dengar ini, kamu nggak boleh dengar ini. Makin dilarang, anak makin kreatif. Iya, benar. Dia cuma nggak ringan ya, memang nggak mudah ya untuk orang tua selalu melengkapi apa-apa di balik lagu yang sebenarnya buat orang dewasa gitu ya. Tapi ya makanya butuh pendampingan. Nah, masih tentang perkembangan zaman dan musik nih ya. Kalau kita lihat kan di industri musik udah banyak banget, termasuk anaknya Mas Adi juga sekarang ikut nyemplung ke industri musik. Itu jadi saingan nggak sih sama Mas Adi? Saingan enggak? Lebih tenar gitu sekarang kan kayak apa-apa. Saya aja nih ya, saya tuh kesini. Ya saya gebor-gebor dong, gue mau ke rumah Mas Adi MS loh kayak gitu. Titip dong salam, buat siapa? Anaknya. Terserah deh, Kevin boleh, Tristan boleh. Masa salam ke bapaknya? Seleranya tua. Enggak maksud aku bercanda. Maksud aku kalau soal kesaing, takut kesaing enggak. Karena orang tua manapun aku rasa kesamaannya salah satunya adalah makin anaknya berhasil dalam apapun. Berhasil bisnisnya, popularitasnya, karyanya, orang tua pasti bangga, pasti senang karena berarti ada sesuatu yang mulai terlihat hasilnya dari upaya orang tua membesarkan anak gitu. Malah sekarang seringkali aku memposisikan aku sebagai muridnya Tristan maupun Kevin dalam beberapa hal. Misalnya soal musik, aku tahu banyak, aku belajar banyak soal arranging, composing, orchestration dan sebagainya, conducting segala macam. Tapi apakah itu bikin aku paling pinter di dunia? Itu enggak. Sampai kapanpun, sampai mati pun aku gelas tuh nggak mungkin penuh. Pasti aku butuh terus ilmu gitu. Nah, bicara soal musik, genre-nya kan berubah dan bertambah terus, meluas gitu. Si Tristan itu pengetahuan pada musik EDM gitu, electronic dance music itu luas, bukan luas sekali ya, tetapi dibanding aku luas lah. Nah, aku banyak belajar dari dia. Kemudian pada saat saya dengan 12 Orchestra dulu bikin konser video games,
Wah itu yang nonton anak muda full banget, musik-musik Final Fantasy segala macam aku bawain, tapi dengan orkes simfoni, core-nya 150 orang, sukses anak muda banyak datang. Itu dari mana? Aku diajarin Kevin sama Tristan. Oh. Jadi biar itu juga jadi biar musik-musik kayak orkes gitu-gitu bisa menarik bagi kaula muda juga bagi kalangan muda juga. Aku pernah bikin konser Star Wars semuanya Star Wars, yang datang ada yang pakai jubah Darth Vader apa segala macam. Aku jadi dekat dengan anak muda gitu, tapi aku dapat masukannya dari anakku sendiri gitu. Jadi itu membuka jendela baru untuk Mas Adi tersendiri ya dengan kesuksesan anak-anak Mas Adi sekarang. Kita harus tidak boleh berhenti belajar dan jangan anggap remeh anak muda gitu. Jadi yang tua juga harus belajar pada yang muda, tidak selamanya yang muda belajar pada yang tua gitu aja. Tapi kan kadang suka ada nih kekhawatiran orang tua untuk akhirnya ngebolehin anaknya untuk masuk ke industri musik, untuk bermusik, untuk full 100% di musik. Itu tuh kalau menurut Mas Adi sendiri tuh gimana sih tanggapan tentang orang tua yang seperti itu? Ya, dalam hidup itu yang paling penting ya menurut saya meraih kebahagiaan. Pada saat kita mati ya, kalau aku punya kekayaan yang berlimpah sampai triliunan gitu ya, tapi aku nggak bahagia, aku nyesel hidup. Jadi pengennya tuh dengan cara apapun bahagia. Jadi bahagia bukan dari fame, bukan dari materi gitu. Kadang-kadang kombinasinya apapun, coba jujur pada diri kita sendiri, apa yang bikin kita bahagia dan yakin akan mimpimu itu dan terus fokus mencapainya gitu. Kadang orang tua nggak setuju, kita harus kompromi. Mungkin lulus sekolah dulu untuk orang tua, habis itu kita nyusul ketertinggalan kita di karir kita, bisa aja begitu. Kalau bisa diyakinkan orang tua, oh, ini sebenarnya gini dengan cara kita gitu ya. Kita yang penting harus membahagiakan orang tua, tapi karir membahagiakan kita gitu. Gitu menurut aku gitu. Jadi anak muda nggak perlu takut ya untuk berkarir di industri musik ya? Enggak, musik dari zaman aku aja, aku bisa membuktikan bahwa aku nggak bisa janji aku jadi orang kaya raya, glamor apa segala, bukan itu tujuanku gitu. Tapi satu, aku bahagia di musik, aku mandiri, tidak menyusahkan orang tua. Nah, akhirnya dikit demi sedikit aku dapat kepercayaan dari kanan kiri, makin banyak, makin bikin aku nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah kekurangan pekerjaan lah gitu ya. Tapi pernah nggak sih kayak gagal gitu, jatuh atau di suatu momen pernah terjatuh akhirnya karirnya gimana? Nggak pernah sampai begitu ya, karena mungkin aku bukan orang yang terlalu berani ngambil risiko. Nah mungkin kalau businessman mungkin itu ya, dia bikin usaha apa pakai modal yang luar biasa ini, dia minjem duit banyak tiba-tiba gagal, wah itu bisa boom gitu ya. Tapi kalau duniaku alhamdulillah jangan deh amit-amit, jangan sampai yang sampai terpuruk banget. Paling-paling gagal yang aku bikin sendiri gitu. Misalnya gini, di awal karirku itu kan meskipun passion aku di musik simfonik klasik, tapi karena aku lihat di musik klasik itu aku nggak bisa cukup dapat income gitu ya, mesti idealisme banget ya. Maka 10 tahun, 20 tahun pertama aku di musik pop. Bikin album Vina Panduwinata, bikin album Harvey, Krisye, dan sebagainya. Nah, sampai waktu tertentu lewat, aku mulai balik ke impianku gitu ya. Jadi ya, seperti itulah, apa semua harus. Nah, kenapa aku bilang bukan gagal ya, tapi agak terpuruknya begini. Dalam hidup nih ya, yang pertama, sorry tadi mungkin aku loncat. Yang pertama itu pada saat aku lulus SMA, aku harus meyakinkan orang tua, aku memutuskan tidak mau terima uang jajan itu. Itu lumayan terpuruk. Aku sering minjem uang dari tanteku, nggak mau dari orang tua karena gengsi gitu. Udah janji. Yang keduanya? Yang kedua, begitu
aku udah seneng nih di musik pop, uang lumayan, aku bisa beli rumah saat itu, bisa beli. Tiba-tiba aku jenuh. Ini nggak bahagia nih, aku jenuh duit, oke, aman, tapi jenuh. Tiba-tiba tahun 91 aku dirikan Twilight Orchestra bersama Odi Agam dan Indra Bakri. Penghasilan yang tadinya asik gitu ya, tiba-tiba wup gitu ya. Tapi ya dapat kebahagiaan. Kebahagiaan itu aku dapat karena passion aku bisa laksanakan. Memes sebagai istri ketakutan. Kita kan punya anak harus sekolah dan sebagainya gitu ya. Ya namanya rezeki kan udah diatur sama yang Maha Kuasa ya. Hanya dua itu yang bikin hidupku agak susah gitu. Tetapi ya masih banyak yang lebih susah lah gitu. Ada nggak nih, ada nggak sih nih kata-kata kayak quotes-quotes gitu yang mungkin bermanfaat bagi anak-anak muda yang sekarang tertarik untuk masuk ke industri musik? Tolong disampaikan. Apa ya? Menurut aku melihat anak muda sekarang ini hidup berkelimpahan informasi. Sesuatu yang di zaman aku dulu sulit sekali. Aku mau belajar orkestrasi, conducting, arranging, nyari bukunya aja susah. Kalau ada mahal sekali. Ya, kadang-kadang buku tertentu aku mesti ngumpulin duit untuk pergi ke Amerika kemana gitu, pulang bawa skoper buku ya, duit habis gitu. Sekarang dengan googling, boom, klik, udah semua informasi ada gitu ya. Jadi harusnya anak muda sekarang harus jauh lebih bagus, lebih baik daripada generasi aku dan daripada aku. Harus bisa gitu. Dan sekarang semua kemungkinan terbuka lebar. Profesi yang dulu tidak ada, sekarang tiba-tiba ada. Nah, makin ke depan anak profesinya itu makin banyak juga jenis-jenis, ada diversifikasi makin luas, kemungkinan mencapainya lebih luas. Nah, harusnya anak muda sekarang harus unggul lebih daripada generasi aku. Nah, seperti yang tadi Mas DMS telah katakan, kita anak muda ini sekarang sudah dengan mudah dapat menggali dan mendapatkan informasi. Jadi jangan pernah takut untuk terjun ke industri musik, apalagi kalau itu dirasakan bagi kalian sebuah potensi yang ada pada diri kalian. Nah, saya Maya berserta kru Binus TV undur diri. Jangan lupa saksikan program acara Sosok di jam dan hari yang sama. Sampai jumpa.